Halo semuanya, selamat datang lagi di P-Talks. Be creative, be mindful, and be brave. Oke, aku seneng banget nih. Sebelumnya di episode 1 udah kenalan kan sama aku. Kalau buat yang belum kenalan sama aku, nama aku Dea Cahyiningrum. Seneng banget bisa di sini. Di episode kali ini aku seneng banget karena aku bersama lulusan tercepat di periode yudisium pertama 2024-2025 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, kita kenalan nih sama kakak di sebelah saya ini. Kira-kira siapa namanya nih? Perkenalkan, nama saya Silvani Alivia Fitriarini Tias, biasa dipanggil Silvani. Saya merupakan alumni dari, baru saja sih jadi alumni. Gak apa-apa. Kayaknya baru biasa aja. Gak apa-apa. Ada pada. Perkenalkan, nama saya Silvani Alivia Fitriarini Tias, biasa dipanggil Silvani. Saya merupakan mahasiswi yang baru saja melakukan yudisium dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Oke, Kak Silvani. Kira-kira Kak Silvani nih, kita menyinggung sama episode sebelumnya ya. Kak Silvani ini kira-kira pernah ikut UKM nggak sih? Kalau UKM ya, aku nggak ikut. Tapi ikutnya Ormawa, Himaistra. Tahun 2021 di Departemen Pengembangan Akademik. Oke, jadi singgung-singgung nih sebelum kita masuk di topik yang pertama. Menurut Kak Silvani, seberapa susah sih mata kuliah di jurusan kakak? Kalau seberapa susah sih, tergantung dari kitanya sih, yang menganggap itu gampang atau susah gitu. Tapi kebanyakan di adbis itu gampang sih. Kalau kita memahami, kita mendengarkan penjelasan dari dosen juga, yang pasti kita nggak pernah absen sih kalau pas perkuliahannya. Berarti gak pernah absen sama sekali? Pernahnya sakit. Nggak pernah Oke. apa. Oke. Jadi untuk Kak Silvani ini pernah ikut Ormawa tapi menjadi lulusan tercepat nih. Berarti manajemen waktunya itu sangat baik ya Kak? Ya, alhamdulillah sih. Oke. Oke teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol santai bersama Kak Silvani di sini. Lanjut ke topik yang inti-inti nih kira-kira. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, untuk Kak Silvani, gimana caranya kakak bisa nyelesain studi S1 dalam waktu 3 tahun, 4 bulan, dan 29 hari dengan IPK 3,89? Sebenarnya nggak nyangka juga ya bisa menyelesaikan perkuliahan di 3 tahun 4 bulan 29 hari. Waktu KKN itu kan banyak teman-teman udah ambil seminar. Ada beberapa sih, tapi aku nggak ngambil karena di situ aku belum ada pandangan tentang judul yang mau aku ambil, deskripsi dan juga objek ada beberapa, tapi beberapa opsi, tapi itu masih harus aku pertimbangin gitu. Pas sampai di semester 7 awal, aku mulai ngajuin judul dan juga dosen pembimbing, dan alhamdulillah dapat dosen pembimbing yang baik, super baik. Dapatnya Pak Dekan sih, Pak Joko, dan juga dapat Prof Ketut. Meskipun Pak Joko ini dekan, tapi beliau itu sangat-sangat bisa membimbing gitu. Kalau aku pribadi ya, pengalaman aku pribadi dibimbing sama Pak Joko ini, meskipun beliau dekan, tapi kalau aku meminta, Pak apakah hari ini bisa bersedia untuk melakukan bimbingan, beliau mesti, ya saya bisa, tapi sore ya gitu. Meskipun beliau, kalau misalnya beliau tiba-tiba ada rapat, maaf ya saya ada rapat, nanti jam 4:30 bisa tunggu saya gitu di resepsionis gitu. Jadi jarang mengghosting gitu. Apalagi kalau Prof Ketut sih, Prof Ketut tuh enak banget. Tapi kalau bimbingan sama Prof Ketut ini online, di telepon. Jadi aku bilang dulu, Prof apakah hari ini bisa bimbingan? Terus iya sebentar gitu Prof. Langsung tuh dapat telepon dari Prof gitu. Jadi ya cepat dengan dapat dospem yang gercep juga, terus harus bisa memahami konsen yang kita ambil. Kebetulan aku ambil konsen SDM.
Aku juga udah suka sama SDM dari semester 5 aku ambil konsen itu. Kalau boleh tahu nih judul yang diambil untuk skripsinya apa Kak? Pengaruh motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan CV Karunia Jaya Bondowoso. Oke. Dari paparan yang udah Kak Silvani jelasin, teman-teman, ternyata sepengaruh itu ya bimbingan kepada dosen. Ya, kalau kamu cepat juga ya cepat selesai. Kamu sekarang bimbingan nih pertama. Terus ada revisi. Besok kamu kembali lagi, cepat pasti. Dalam seminggu ada aku 4 sampai 5 kali bimbingan sih. Oke. Jadi kalau misalnya ada revisi, kakak langsung revisi gitu ya? Langsung revisi, nggak nunda-nunda. Soalnya waktu itu sangat berharga. Oke teman-teman, note, waktu sangat berharga. Karena waktu adalah emas. Oke, ke pertanyaan kedua. Dari Kak Silvani, ada tips atau metode belajar khusus gak buat teman-teman yang lagi pengen dapat prestasi, maksudnya prestasi buat di FISIP ini? Oh, kalau metode belajar sih kita cukup mendengarkan ya kalau dosen ngejelasin. Nggak usah nyatet, kita dengerin aja, kita pahami, baru kita catat pas sampai di kos gitu. Jadi kita paham, nggak cuma menghafal tapi kita paham, berarti oh ini gini, oh kita paham gitu. Jadi kita bisa mengolah kata sendiri gitu di buku tulis kita, di notes kita. Oke, jadi buat teman-teman ataupun maba ya bentar lagi. Nanti ada pesan dan kesannya dari Kak Silvani terhadap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan juga pesan buat maba-maba di 2024. Lalu pertanyaan ketiga nih, Kak Silvani, siapa sih yang jadi inspirasi Kak Silvani sehingga Kak Silvani ini bisa jadi lulusan tercepat di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik? Kalau untuk inspirasi aku selama perkuliahan ini ya, selama di hidupku juga orang tua sih. Kayak karena berkat doa orang tua aku bisa kayak gini juga, bisa sekuat ini juga. Jadi sepengaruh itu orang tua bagi kakak ya. Mungkin kalau dari yang lain, mungkin dari teman-teman kampus atau gimana? Kalau teman kampus sih kita pasti dapat teman yang support, yang tidak membelakangi kita, maksudnya tidak bicarain kita di belakang. Meskipun ada orang yang tidak suka sama kita, kan kita tidak bisa mengelak dan juga tidak bisa menyalahkan ya. Pasti ada orang yang nggak suka sama kita gitu. Jadi untuk teman-teman yang lagi skripsi, kakak-kakak yang lagi skripsi atau lagi menjalani kehidupan kuliah ini, punya support system itu penting ya. Kalaupun teman-teman juga nggak harus pacar ya. Iya, nggak harus pacar dong. Karena hidup bukan percintaan aja. Jadi pertahankan apa yang menurut teman-teman itu support sistemnya teman-teman. Jadi semangat untuk skripsian, dan siapa tahu bisa jadi lulusan tercepat ataupun terbaik di FISIP ini ya teman-teman. Oke. Kira-kira pesan dari Kak Silvani untuk orang-orang yang berpengaruh. Untuk orang berpengaruh atau untuk semuanya? Untuk orang yang berpengaruh dulu. Untuk pesan untuk orang yang berpengaruh sih, apa ya, terima kasih sudah menjadi support system di hidup aku gitu. Oke. Lalu pesan untuk Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau pesan untuk Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terima kasih sudah memberikan bimbingan, juga memberikan materi-materi yang kita tidak tahu. Terus ya sangat terima kasih, itu sih susah untuk diungkapkan. Dan yang paling aku tunggu-tunggu nih pertanyaan dari diriku sendiri. Pesan untuk maba-maba yang ambil jurusan ilmu administrasi bisnis ini. Kalau pesan untuk maba-maba ilmu administrasi bisnis,
jangan memikirkan hal yang tidak akan bisa kalian lakukan. Jangan mikirkan hal yang ini pasti sulit kalau kalian belum mencobanya dan juga mengerjakannya gitu. Tuh. Jadi harus berani ya Kak untuk apa ya? Untuk mencoba hal baru atau mungkin untuk menantang diri sendiri gitu ya. Iya, juga harus bisa menjadi manfaat bagi orang sekitar gitu. Dan bermanfaatlah dengan cara yang kita bisa dan juga bermanfaatlah dengan berbagai upaya yang kita punya. Ingat menjalar yang lebar tapi jangan lupa untuk selalu mengakar. Oke, teman-teman. Kali ini kita ngobrol-ngobrol gak terlalu lama. Tapi aku kepo nih. Kira-kira dari Kak Silvani ini kalau di kelas itu sering ini nggak aktif kayak selalu tanya ke dosen atau saling interaksi dengan dosen? Ya kalau sewaktu di kelas sih aku selalu bertanya ya kalau teman ada yang presentasi pasti kan. Nah itu juga jadi nilai tambahan kita. Terus kalau kita ada yang nggak ngerti gitu waktu dosen ngejelasin ya kita harus tanya. Kalau malu bertanya kan sesat di jalan. Nanti kita jadi nggak paham. Oke. Jadi untuk teman-teman jangan malu untuk bertanya, apalagi buat yang masalah. Buat teman-teman yang maba-maba nih, yang takut nanti misalnya kalau ya ngapain takut karena dosen itu nggak gigit ya, dosen nggak ngejar. Oke. Sampai saat ini, sampai detik ini kita ngobrol-ngobrol sama Kak Silvani. Terima kasih ya Kak untuk udah. Lanjut. Ntar, terus Kak. Minum. Aku minum. Apaan dulu? Lanjut. Iya. Kira-kira ada jam lagi gak setelah ini? Enggak. Ini aku Mau pulang sih. mau pulang. Oke, berarti free kan? Oke. Buat Kak Silvani nih, kira-kira hobinya apa sih? Kalau aku hobinya apa ya macam-macam sih, memasak, terus membaca gitu, main sepeda gitu. Oke, hobinya Kak Silvani ini pernah nggak tertuang di lingkungan kampus? Kira-kira? Kalau aku juga hobi menulis sih, terus waktu di Himaistra itu kan aku di bagian departemen pengembangan akademik. Nah itu juga ada pembuatan ini Vespa. Tahu nggak Vespa? Belum ya? Kayaknya Sahabatnya Mas Amik ya? ya aku itu di bawahnya Mas Amik itu. Oh udah cerita ke sini. Ya aku waktu jadi di bagian departemen pengembangan akademik tuh bikin ini sama teman-temanku kan ada 3 orang. AN2 aku admis sendirian nih di departemen pengembangan akademik. Itu ada ini Vespa Festival Paper itu yang bikin itu sini, yang bikin event itu di Himaistra untuk seluruh univ swasta dan juga negeri di Indonesia. Terus juga ada ruang baca online. Nah itu juga Himaistra tuh yang bikin gitu. Jadi dari aku suka nulis, suka baca, terus ya dituangin ke situ. Keren banget ya teman-teman. Jadi buat yang punya hobi atau punya kegemaran bisa banget dituangin lewat kampus karena siapa tahu itu adalah rezekinya teman-teman ya. Oke, kita udah di sini berapa nih durasinya nih kira-kira? 15 menit? 20 menit? Oke teman-teman, kita udah ngobrol dengan Kak Silvani Alivia Fitriati Ningtyas sebagai Panjang banget ya nama aku ya. Panjang banget.
Oke. Kira-kira yang kasih nama ibu apa bapak? Keduanya sih. Oh ya, kelahiran tahun berapa kak? Aku tahun 2001 tapi bulan akhir 2012. Oke, berarti sekolahnya agak lebih cepat ya? Ya. Iya. Berarti umur tapi berapa sekarang? sepantaranku juga ada yang 2001 kok. Bulan Maret malah. Oktober. Berarti umur berapa kak? 22 mau ke 23. Oke, teman-teman. Di umur 22 sudah jadi S1 ya, sebagai lulusan tercepat di Yudisium periode 1 2024-2025 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan sampai di sini juga kita ngobrol-ngobrol sama Kak Silvani. Terima kasih buat Kak Silvani, sehat selalu dan semoga setelah lulus dari FISIP ini bisa bawa nama FISIP dan sukses ke depannya. Sehat selalu. Terima kasih. Dan sampai jumpa teman-teman Bitox dan FISIP dan FISPOT tentunya di episode selanjutnya, mungkin dari teman-teman lain yang bakalan jadi host. Dan jangan kangen sama aku ya, karena kita bakalan ketemu di lain-lain waktu. Bitox, be creative, be mindful, and be brave.